saya ingin mengangkat satu judul ya untuk seminar malam ini, yaitu pujian penyembahan yang sejati di hadapan Bapa. Ya, minta maaf kita tidak sempat untuk dibuat untuk poin-poinnya. Ya, tapi kita akan belajar secara perlahan-lahan. Ya, pujian penyembahan yang sejati di hadapan Bapa. Kenapa kita perlu ini, Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab sendiri menunjukkan bahwa ada banyak penyembahan di dunia ini. Ya, saya pernah membaca satu kisah di Tibet, Bapak Ibu Saudara. Ada satu suku yang penyembahannya itu orang Kristen kalah jauh. Ya, itu mereka 1 kilometer sebelum sampai ke patung dewa mereka, itu mereka harus merangkak. Ya, harus merangkak sampai lutut mereka itu luka hanya untuk berjumpa dengan dewa mereka yang kita tahu bahwa tidak ada Allah di luar Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, kan? Tapi mereka melakukan itu. Dan mereka sangat-sangat dalam pengertian, sangat-sangat fanatik, ya. Bahkan orang Kristen kalah dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Ya. Seringkali mereka bilang orang Kristen itu enak ya, katanya mau masuk surga, cuma ibadah 1 hari, 1 minggu 1 kali. Kita ini 1 hari 5 kali. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu untuk belajar apa sih yang benar-benar penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, memang kemarin dalam khotbah saya sudah banyak untuk singgung, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu lebih dalam lagi untuk kita mengerti. Ya. Karena kata worship ya di dalam bahasa asli bahasa Yunani proskuneo. Jadi gambaran sederhana, gambaran awal dari penyembahan itu, kalau sudah tahu bahwa kata-kata kuno di dalam Alkitab atau kata-kata kuno itu biasanya punya latar belakang. Jadi tidak sekedar muncul kata seperti itu, ya. Seperti saudara tahu, seperti yang sudah ucapkan Yehova Jireh, Allah menyediakan. Itu baru muncul waktu Kejadian pasal 22 waktu Abraham mempersembahkan. Jadi kata-kata itu muncul dari pengalaman-pengalaman iman. Kemudian seperti kemarin saya bilang tentang Yada, ya, atau Yehuda, anak keempat dari Lea, yang artinya ucapan suruh mengangkat tangan menyembah. Itu baru muncul dalam kisah Lea. Seperti mempunyai ide untuk mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Jadi kalau kata proskuneo, tahu saudara bahwa proskuneo itu yang diarti menyembah itu mempunyai latar belakang dari seorang tuan yang punya anjing. Berapa banyak sudah punya anjing di rumah? Saya punya 2 di rumah. Orang itu tidak suka pelihara anjing. Ya. Anjing adalah binatang paling setia di dunia. Ya. Semua dibandingkan binatang apapun, anjing paling setia. Nah, proskuneo itu mempunyai arti seorang tuan mempunyai anjing yang dia paling sayang. Atau saudara pernah pelihara anjing, paling saudara sayang. Kemudian saudara pergi ke Ternate, contohnya 1 minggu. Ya, waktu saudara pulang, begitu saudara turun dari mobil, saudara akan lihat ekspresi anjing itu, betul kan? Dia akan datang, dia akan lompat, dia akan peluk saudara. Kalau lihat anjing, kebetulan saya punya 2, yang satu Siberian Husky, yang satu mau bicara, yang satu anjing luar, Inggris. Ya, Bapak Ibu saudara. Jadi gambaran dia waktu tuan itu pulang, yang seperti saya alami dengan husky saya. Anjing itu tidak tahu gonggong, saudara. Ya, anjing itu cuma tahu cerewet. Ya, kalau saudara cek di YouTube itu ada banyak husky yang cerewet sekali, dan mereka coba untuk menerjemahkan apa yang seperti dia sedang bicara. Nah, dia tidak tahu ngomong, dia tidak tahu ngomong, ya.
tahu gonggong, tapi dia cengeng. Nah, sesuatu yang luar biasa dari anjing saya gambarkan anjing saya. Kalau saya pergi seperti begini 1 minggu, tinggal waktu saya pulang, begitu pintu rumah dibuka, dia akan lari, dia peluk dan dia cium. Dia ingin cium, dan dia betul-betul cium. Ya, dia cium. Dan itu dia akan pulang-pulang berputar-putar. Nah, itu gambaran dari penyembahan yang benar. Kerinduan kepada Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhannya, bahkan sampai kepada mencium. Ya, itu sebabnya ada arti lain dari worship itu adalah mencium. Mencium itu saudara, kalau saudara mencium, itu orang mencium hanya orang yang dikenal dan disayang, betul? Betul? Betul kan? Saudara nggak mungkin pergi ke BRI dan ada satpam di situ, saudara datang saudara cium satpam. Saya tidak kenal. Ya. Jadi worship itu punya latar belakang seperti seekor anjing yang berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya worship yang benar, yang sejati, nggak disuruh-suruh. Nggak perlu berbimbing pujian Tuhan yang ke tangan. Ya, nggak perlu. Ya, nggak perlu dilihat orang. Saudara di kamar juga sudah bisa datang. Karena sudah kenal dia, sudah tahu dia baik. Amin. Amin. Maaf, suami istri yang sudah lama, masihkah engkau mencium istri? Kalau engkau sudah tidak pernah mencium istrimu, perlu dipertanyakan cinta. Karena tanda cinta itu cium, betul? Nah, worship itu seperti itu. Nah, Tuhan mau seperti itu. Ya, Tuhan mau seperti itu. Dan saya pernah mengatakan, spirit itu ada di sini, tinggal kita kembangkan. Kita terus dorong, push kita. Ya, sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita. Pujian penyembahan saya ada seminar yang lain, pujian penyembahan menjadi gaya hidup. Harus jadi gaya hidup. Sehingga di mana pun kita bisa menyembah, kita bisa sambil bawa mobil. Sudah dengan penyembah, sudah bisa menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya Paulus berkata kita harus berdoa senantiasa. Ya. Nah, bagaimana saudara-saudara supaya kita betul-betul hidup dalam pujian penyembahan yang sejati? Yang pertama, kita perlu melihat dulu ada pujian penyembahan yang sebenarnya itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Bapa. Tanpa kita sadari, kita di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang mendukakan hati Tuhan. Apa yang mendukakan hati Tuhan? Kalau kita lihat Alkitab, saudara, yang pertama, pujian penyembahan yang mendukakan hati Tuhan adalah pujian yang pertama, pujian penyembahan. Tetapi kita terus hidup di dalam dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Jadi dengan jelas di sini, kenapa ya ini saya sebut sebagai pujian penyembahan yang mendukakan hati Tuhan? Karena yang dibenci Tuhan itu dosa. Amin.
Amin. Yang Tuhan cinta adalah orang berdosa. Yang Tuhan benci adalah dosa. Nah, kita seringkali tadi malam saya sudah bilang, kalau saudara tahu permainan puzzle yang potongan-potongan gambar, dan kalau disatukan menjadi satu gambar besar yang indah, yang bagus. Dulu ada puzzle untuk anak-anak, ya, itu juga untuk melatih otak. Tetapi kalau saudara tahu bahwa dalam kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan, pujian, penyembahan, ucapan syukur, doa itu seperti puzzle, dia satu paket. Itu sebabnya sambil menyembah saudara bisa memuji Tuhan, sambil saudara menyembah memuji Tuhan saudara bisa menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi, tapi kita kembali kepada apa yang sedang ingin saya bicarakan. Dosa itu menghalangi kita, ya. Kejahatan dalam ayat ini dalam bahasa Ibrani berasal dari kata afone. Afone itu bukan saja kejahatan, tapi kedurjanaan, satu sikap pemberontakan kepada Tuhan. Ya. Jadi kejahatan itu serius, saudara. Bukan sekedar kelemahan. Ya. Bukan karena kita orang berdosa, ya, sehingga itu terjadi. Tetapi saya dan saudara harus sadar bahwa yang menghalangi, ini gambaran sederhana. Kalau saudara berbuat dosa, contohnya, saudara sebelum datang ke ibadah, ya, atau sebelum datang ke seminar sekarang, saudara baru tempelin istri, ya. Waktu orang menyembah, saudara tidak akan bebas, betul? Karena iblis akan menggunakan itu untuk mengintimidasi kita. Ya. Waktu saudara mau angkat tangan, iblis saudara, karena mau angkat tangan, karena saya mau habis tampar istri kok, bikin diri rohani. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita memang belum sempurna. Karena kita mengatakan waktu yang sempurna datang, waktu kita menjadi sempurna. Tapi kita harus terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Sedangkan kata dosa itu di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata katal. Katal itu bukan satu dosa, tapi dosa-dosa. Ya, jadi semua itu menghalangi kita. Ya, kita sebagai orang percaya. Saya belajar satu hal. Saya mau sharing dari hidup saya sendiri. Ya. Saudara, seringkali orang bertemu dengan dosa. Tapi cara yang terbaik untuk bebas dari dosa adalah hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Bukan karena kita, ya, seperti orang dulu bertapa tidak pernah ketemu orang, dosa bisa datang dalam pikiran kita. Tapi bagaimana supaya kita bisa bebas dari menang dari dosa? Hanya ada satu cara, karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ada ungkapan yang bagus bilang begini, orang akan menjadi serupa dengan apa yang disembah. Jadi kalau sudah sembah, terus-menerus menyembah Allah yang kudus, lama-lama saudara akan mendapatkan dampak dari kekudusan Allah terjadi dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara menyembah uang, mata saudara jadi hijau. Ya. Itu dampaknya, saudara. Jadi kalau kita menyembah, hidup di dalam dosa, kita menyembah, kita tidak ada kebebasan. Ya, itu menghalangi kita. Yang kedua, ya, pujian penyembahan yang mendukakan Bapa adalah pujian penyembahan yang dibangun di atas ketakutan. Ya, nah, Ibrani mendorong kita, saya dan saudara, untuk marilah dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Artinya saya dan saudara orang Kristen, siapapun kita, berapa lama kita menjadi Kristen, itu tidak menjadi ukuran untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita berani, Tuhan mau supaya kita dengan bebas menyembah Dia. Karena apa? Kita adalah anak-anaknya. Amin. Kita bukan budak. Seorang budak itu takut melihat
mata Tuhan. Tapi seorang anak akan memandang wajah bapaknya. Betul? Dia minta sesuatu, dia akan angkat muka. Dia lihat bapaknya. Karena dia tahu ini bapak saya. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara tidak membangun penyembahan di atas ketakutan. Memang ada banyak ayat, tapi ya lebih baik kita baca. Dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan ingin Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel itu selama-lamanya. Nah, Saul di sini sedang berperang dengan orang Filistin. Karena dia takut, dia mempersembahkan korban yang sebenarnya itu bukan haknya. Ya. Itu bukan wewenang. Yang harus mempersembahkan korban adalah imam, yaitu Samuel. Ya. Tapi karena dia takut, dan dia melakukan itu dibangun di atas ketakutan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah murka kepada Saul. Saya dan saudara, sebagai orang percaya, mungkin kita seperti tadi saya katakan, mungkin sudah datang. Baru saja sudah berkelahi dengan istri, itu sudah nambah istri. Tapi datanglah dengan kerendahan hati. Amin. Datanglah dan minta ampun. Apakah Tuhan bisa mengampuni? Sudah pasti. Karena kita percaya itu. Dan apakah waktu kita minta ampun Tuhan langsung mengampuni? Iya. Karena dia berjanji seperti itu. Apabila kamu mengampuni dosa, dia akan mengampuni engkau. Dia akan menyucikan engkau. Dan setelah kita membereskan dosa kita, kita tidak takut lagi. Kita bebas untuk mengangkat tangan, kita bebas untuk menyembah. Asal jangan apa yang disebut dengan tobat kumat. Ya. Banyak orang Kristen dia tobat kumat lagi terus. Dan ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi waktu kita menyembah, kita bebas. Jangan dibangun oleh rasa takut. Kita takut akan Tuhan itu, Alkitab memang menyebut takut akan Tuhan, tapi itu bukan mempunyai pengertian ketakutan. Itu mempunyai penghargaan, penghormatan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu besar. Dan kita memberi penghormatan hanya kepada Dia, karena Dia yang layak. Jadi saya dan saudara diminta oleh Tuhan supaya kita menjadi orang Kristen yang bebas untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Ya. Nah yang ketiga, pujian penyembahan yang menimbulkan hati Bapa. Yang ketiga adalah pujian penyembahan, tetapi kita hidup di dalam kekikiran atau kita kikir. Ya, saya juga heran ya, ada hubungan antara kekikiran dan penyembah, ya kan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya melihat bahwa dosa kekikiran ini adalah dosa yang serius. Ya, kalau kita baca dalam Yesaya 58 ayat 7, Yesaya 58, di situ dikatakan supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang yang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaraku sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kekikiran ini adalah satu sifat yang serius. Kenapa saya bilang serius? Kalau saudara baca Wahyu, ya, orang kikir tidak masuk surga. Ya. Jadi artinya ini dosa yang serius. Orang kikir akan
Artinya orang itu tidak punya sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan adalah murah hati. Nah, dalam hubungan dengan penyembahan, kalau saudara baca seluruh perikop ini dengan jelas, ini bicara tentang orang Israel yang mau datang untuk menyembah Tuhan, tetapi mereka terus hidup dalam ketidakbenaran, secara khusus sampai kepada kekikiran. Ya. Artinya Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati, ya. Sehingga waktu kita berjumpa dengan Tuhan pun kita bebas. Saya senang ada seorang ahli jiwa berkata bahwa tidak pernah orang murah hati sakit jiwa. Jadi orang sakit jiwa itu biasanya kikir itu sudah. Sehingga masalah pun dia tidak mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sakit kikir, ya. Jadi dia stres. Ya. Orang gila itu stres. Ya. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi murah hati. Saya belajar. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi murah hati itu hanya untuk sesama. Tapi kalau saudara baca ya kisah Rasul tentang Kornelius, itu Alkitab mengatakan suatu waktu malaikat Tuhan datang kepada dia. Nah, dia bukan orang Yahudi. Malaikat Tuhan berkata, ada pernyataan malaikat itu bilang begini, doa dan sedekah sudah naik. Jadi pemberian kita itu juga naik ke surga, bukan doa saja. Itu sebabnya kekikiran juga serius. Ya. Saya suka bilang begini, kalau saudara mau lihat, saudara mau dikunjungi malaikat Tuhan, jadilah orang yang murah hati. Amin. Nah ini Kornelius, bukan Yahudi sendiri, Tuhan malaikat datang karena dia murah hati. Ya. Kalau saudara baca juga di kisah Rasul tentang Dorcas, dengan jelas Dorcas juga yang sudah mati. Dorcas atau Tabita mati, dia dibangkitkan oleh kemurahan hati. Karena waktu Petrus datang, semua wanita-wanita di kota itu datang dan berkata, dia telah membuat pakaian-pakaian buat kami. Saya akan mengatakan orang yang murah hati hidupnya lebih lama daripada orang kaya. Karena Tuhan mau pakai hidupnya jadi buat kami. Amin. Nah, tadi kembali, doa dan sedekah sudah naik di hadapan Allah. Artinya persembahan kepada Tuhan itu bukan saja pujian penyembahan dalam pengertian kita, tapi pemberian kita juga adalah penyembahan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dengan jelas di dalam Injil Matius 5 ayat 40, ya, Yesus berkata, ya, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaramu yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Artinya berbuat baik, memberi, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, ya, ujian penyembahan yang melukakan hati Bapa. Yang ke D, ujian penyembahan tetapi masih terbelenggu. Ya, Yesaya 58 ayat 6. Di sini dikatakan bukan berpuasa yang dikehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum. Ya, nah kata belenggu-belenggu itu berasal dari kata Ibrani karsopa. Karsopa itu bukan saja bicara tentang belenggu, itu bicara tentang ikatan. Bahkan ada arti lain dari kata itu adalah sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus belajar bertumbuh sebagai orang percaya sehingga kita betul-betul bebas di hadapan Tuhan. Amin. Kita dapat bebas untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat
Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita menikmati itu. Dan oleh sebab itu kita harus bebas dari belenggu, ikatan-ikatan. Saudara, di dalam Tuhan belum tentu kita bebas. Itu sebabnya seorang Kristen juga harus belajar untuk istilahnya introspeksi diri. Apa yang menghalangi saya untuk mengalami seluruh anugerah Tuhan dalam hidup saya? Apa yang menghalangi saya? Ya, belenggu apa yang menghalangi saya? Karena kadang-kadang, nah ini saya berapa ya tahun lalu ya, tahun lalu saya ketemu dengan mertua saya, dan mertua saya cerita tentang seorang pendeta di Kalbar. Ini pendeta di Kalbar yang lebih tua dari saya, jadi dia sudah melayani lama sekali, melayani pendeta lama sekali. Tetapi saudara, ternyata ada masalah dengan pendeta ini adalah dia asma. Dan anehnya kalau dia ada di Halmahera, dia memang orang Papua tapi lahir di Halmahera. Tapi kalau dia pulang ke Halmahera, dia asmanya selalu kambuh. Asmanya selalu kambuh. Kalau dia keluar, dia, memang di tempat lain kadang-kadang asma, tapi dalam paling parah itu kalau dia ada di Halmahera, didoakan, ya, dan bebas, dia tetap. Padahal orang baik sekali, orang Papua baik sekali. Nah, setelah waktu saya cerita, setelah mertua saya cari tahu, kebetulan saudara, ternyata dia kembar. Saudara kembarnya datang, ternyata saudara kembarnya juga asma. Dan keluarga itu ternyata hampir semua asma. Kemudian mertua saya coba untuk mulai menggali latar belakang keluarga, keturunan nenek moyang mereka. Ternyata ditemukan bahwa dulu orang tua mereka pernah membunuh dengan cara mendorong ya, orang yang dia tidak suka dijual, dan orang itu jatuh menghantam batu di dada dan darah keluar dan dia mati. Dan keluarganya melepaskan kutuk. Mereka berkata bahwa keturunanmu akan hidup dalam kesakitan, sulit dan sebagainya. Dan waktu mertua saya doakan dia, sebenarnya beberapa hari dia sudah mau asma kambuh lagi, tapi mertua saya doakan dia malam itu, lepaskan, menyembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, lepaskan. Mulai besok mertua saya juga asmanya hilang sama sekali. Ternyata tanpa kita sadar, saya tidak mau mengatakan bahwa saudara harus cari tahu dulu TTD saudara bikin apa, ini tidak perlu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak wajar, ya. Karena sudah tahu bahwa Coyogi mengatakan bahwa ada kutuk dalam kehidupan manusia, ya, sedang ada penawa jatuh ke dalam dosa, termasuk kutuk kemiskinan. Ya. Kalau saudara usaha nggak pernah bisa berhasil, ada sesuatu yang pasti salah. Ya, kadang-kadang kita dikutuk dengan ketakutan, kegelisahan, ya, tidak yakin dan sebagainya. Nah, itu dampak dari dosa yang merusak. Ya. Nah, saya dan saudara harus belajar sebagai orang percaya, ya, untuk melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat kita, dosa yang mengikat saya dan saudara harus dilepaskan. Kalau tidak, saudara biar bertahun-tahun dalam gereja, saudara bisa melayani di altar, saya berani mengatakan, tapi kalau saudara hidup di dalam dosa, saudara tidak akan diberkati. Saudara tidak akan melihat kebebasan yang sempurna dari Tuhan. Saudara tidak akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena itu menjadi penghalang seperti tadi kita belajar. Ada belenggu dosa yang menghalangi kita, sehingga saya dan saudara tidak bebas untuk menyembah Tuhan. Karena kita perlu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan,
belajar untuk terus introspeksi diri, memeriksa diri, apa sih yang sedang menghalangi kehidupan saya untuk saya meraih yang terbaik dari Tuhan, meraih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Nah, kita pindah kepada yang kedua, ya. Yang kedua adalah pujian penyembahan yang menyukakan hati Bapa. Bagaimana sih supaya saya dan saudara hidup dalam pujian penyembahan sehingga itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Betul-betul menyukakan hati Tuhan. Tidak saja saya hidup sebagai jemaat, ya, tapi saya sungguh-sungguh, ya, dapat hidup bebas di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan saya berani mengatakan bahwa saudara menyukakan hati Tuhan, memberkati saya dan Tuhan memberkati, atau Bapa memberkati kita, itu sesuatu yang gampang. Amin. Amin. Karena Bapa mau, Bapa menghendaki, Bapa ingin jadikan saya dan saudara menjadi kesaksian. Seperti Daud berkata, Tuhan jadikan aku menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Waktu orang melihat saudara, wah, dulu lihat waktu mereka tidak ikut Tuhan, waktu mereka belum ikut gereja karismatik, hidup mereka tidak jelas. Tapi lihat bagaimana Tuhan memberkati, kok menjadi tanda ajaib. Dan Tuhan menginginkan itu. Nah, bagaimana supaya kita betul-betul hidup dalam pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan? Yang pertama adalah pujian penyembahan. Bapa menghendaki pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Perhatikan Yohanes, coba kita baca ayat ini, karena ini ayat penting sekali. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, Bapa mau supaya saya dan saudara itu punya penyembahan, dan penyembahan itu yang benar. Ya. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa ada penyembahan yang tidak benar, ada cara menyembah yang salah, ya. Yang kita bisa lakukan itu seumur hidup kita, tapi ternyata tidak tepat. Penyembahan yang Bapa menghendaki adalah penyembahan di dalam roh. Itu sebabnya sebagai orang Pentakosta karismatik ini kita percaya tentang bahasa roh. Ada penafsir yang mengatakan bahwa waktu Paulus bicara, ya kita menaikkan doa dalam ungkapan-ungkapan. Itu yang sedang dibicarakan itu adalah bahasa roh. Ya, yang kedua, ya, memang ada kelompok yang anti dengan bahasa roh, tapi kita percaya, saya atau aku akan kebetulan saya jelek-jelek begini tapi YouTuber juga. Saya mau bikin video tentang bahasa roh, karena waktu saya teliti tentang bahasa roh, saudara pikir bahwa bahasa roh itu sesuatu yang merupakan pelengkap. Itu serius, karena karunia roh selain nubuat, itu bahasa roh juga dinubuatkan dari perjanjian lama, digenapi dalam Kisah para Rasul, tetapi dalam amanat agung salah satu, karena amanat agung itu ada di semua Injil. Yesus berkata bahwa pergi, ya, dan salah satu tanda dari pemberitaan Injil adalah orang akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu adalah isi dari amanat agung, ya. Artinya itu sesuatu yang serius karena Tuhan bicara itu, ya. Itu sebabnya saudara harus menyembah Bapa di dalam roh. Nah, mungkin kalau berkata begini, tapi saya belum berbicara dalam bahasa roh. Caranya bukan saudara belajar, caranya bukan tiru, ya. Caranya adalah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan
menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, teristimewa mulut saudara untuk memuji Tuhan. Ya, itu cara. Jangan diajak, jangan tiru, tapi menyerahkan hidup, menyembah. Kalau engkau belum berbahasa roh, bahasa Indonesia dulu. Dan kalau Tuhan datang dengan rohnya yang akan memenuhi engkau, dan engkau akan mulai menyembah di dalam roh. Ya, jadi tidak perlu belajar. Nah, kembali, ini sesuatu yang serius. Bapak menghendaki penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ya, yang menghendaki saya dan saudara. Saya melihat di dalam bahasa asli bahasa Yunani digunakan kata saiteho. Saiteho itu Bapak meminta. Ya. Jadi Bapak meminta saya dan saudara untuk kembali. Ini serius, saudara. Kenapa? Karena waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, itu tujuan utamanya seperti yang kemarin hari Minggu saya katakan. Tujuan utama itu untuk menyembah Dia. Ya. Dan manusia itu adalah pribadi spesial yang diciptakan Alkitab mengatakan serupa dan segambar dengan Dia. Ya. Yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan saya dan saudara itu diciptakan spesial. Karena apa? Waktu malaikat jatuh Tuhan buang. Waktu manusia jatuh Tuhan datang rela menembus kita. Kenapa? Karena Dia kehilangan teman tersebut. Seorang pendeta dulu yang sangat dipakai Tuhan, ketua jaringan doa nasional, Pendeta Ahmad Manulang, dia bilang begini, seringkali kita, dan itu benar, kita tahu bahwa Allah itu sempurna. Allah itu sempurna, itu benar. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang kurang dalam diri Allah, yaitu manusia yang menyembah Dia. Itu sebabnya Dia mencari. Dari Kejadian pasal 3, Dia sudah cari. Apakah Dia tahu Adam dan Hawa jatuh? Dia tahu. Kenapa Dia cari? Dia bilang, Adam di mana kan? Adam. Dia cari penyembah. Dia sedang mencari. Setiap hari dia mencari. Setiap pagi dia mencari. Harus di mana kamu berada? Ya, dia sedang mencari sudah. Dia sedang mencari tiap hari. Tiap pagi di mana kau berada? Apakah kau kembali untuk menyembah? Dia sedang mencari. Dia mencari penyembah. Kata lain daripada menghendaki, mencari adalah berusaha, menunggu, menanyakan. Ya. Jadi Dia mencari saya dan saudara. Manusia sangat spesial, saudara. Amin. Amin. Dan kenapa penyembahan itu penting? Saya suka dengan Kristus Musa. Tadi berkata, dia bilang, karena Allah yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah Allah tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia cari saya dan saudara. Spesial. Ya, bayangkan Yesus rela. Yesus yang ada Allah, adalah Allah yang mulia, rela merendahkan diri. Karena Filipi 2 mengatakan Dia menjadi serupa dengan manusia. Dan Dia rela pergi kepada kesalahan untuk mati bagi kita. Karena Dia cari penyembah. Dia tidak cari orang Kristen. Dia cari penyembah. Dia cari saya dan saudara. Kali ini kita harus serius dengan penyembah. Karena ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang diutamakan oleh Bapa. Yang kedua adalah pujian penyembahan. Ya, bagaimana pujian penyembahan yang menyikatkan hati Bapa? Adalah pujian penyembahan dengan hati yang hancur. Mazmur 84 ayat 2. Mazmur 84 ayat 2, di situ dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara, tadi malam dengan saya sudah bicara di Naga, di Gereja Tafari di Naga tentang kenapa Tuhan mau supaya
dalam pengertian hati kita hancur, jiwa kita hancur di hadapan Tuhan. Ya. Waktu kita datang kepada Tuhan, ya, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah kita betul-betul merendahkan diri. Dan puncak dari kerendahan yang merendahkan diri adalah kita sadar bahwa Tuhan itu terlalu baik. Amin. Coba kalau saudara di dalam ibadah dan saudara merenungkan sambil pujian nyanyikan, saudara merenungkan Yesus baik buat saya. Ya. Contohnya adalah posisi dia menyanyikan pujian Yesus baik, baik buat saya. Dan sekarang merenungkan Tuhan kok baik, maka hati saudara akan hancur, betul? Dan saudara bisa menangis karena Tuhan terlalu baik. Tuhan sangat baik. Ada banyak hal baik yang kita bisa, ya, ungkapkan kepada Tuhan. Kesehatan kita, orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, hal yang baik yang Tuhan sedang lakukan. Tadi malam saya bilang, parahnya kita manusia adalah kita selalu lihat yang negatif. Contoh, ada seorang guru, ya, ada papan whiteboard di belakang, ya, ada seorang guru di depan murid-muridnya. Dia satu pagi dia masuk kelas, kemudian dia ambil spidol hitam dan dia membuat titik hitam. Dan dia berkata, coba sekalian semua lihat ke papan, ada apa di papan? Dan semua anak-anak berkata, titik hitam. Dan guru itu berkata, saudara lihat, whiteboard ini hampir semua, ya, berukuran 1 meter setengah kali 2 meter, selebar ini dan putih. Tapi yang saudara lihat titik hitam. Itulah manusia. Kenapa kita tidak bisa menyembah dengan bebas di hadapan Tuhan? Karena kita cenderung menjadi negatif. Coba kalau saudara menjadi orang positif, hal sepele pun saudara bisa bersyukur. Betul kan? Hal sepele pun saudara akan angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara akan memuji Tuhan. Saudara lembut hati, saudara akan lembut untuk berkata Tuhan terima kasih. Saudara akan menangis. Bukan orang cengeng, tapi saudara sadar bahwa Tuhan itu baik. Dan saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan kita, kalau saudara selalu berkata Tuhan baik, Dia akan baik buat saudara. Ya, ini bukan sekedar psikologi, tidak. Ya, kalau saudara, itu sebabnya dia katakan dalam Mazmur bahwa Dia bertakhta di atas puji-pujian kita. Karena itu dapat dibandingkan. Kalau saudara bersungut-sungut, saudara mengeluh, siapa yang bertakhta? Setan, kan? Jadi kalau Tuhan berkata di atas pujian kita, di atas pernyataan iman kita, maka saya dan saudara akan melihat Dia baik. Ya, waktu saudara berulang-ulang berkata Tuhan baik, Tuhan baik, Dia akan menjadi Tuhan yang baik bagi hidupmu. Ya. Karena itu kita harus jadi orang Kristen yang selalu belajar untuk positif, selalu belajar untuk berkata Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu terlalu baik. Mungkin itu belum melihat, nah apa-apa, bilang saja. Mungkin ada banyak hal yang tidak baik di sekitarmu. Katakan saja dengan iman. Kalau kau berkata Tuhan baik, Dia akan baik buat engkau. Kalau engkau katakan Tuhan memberkati, Dia akan memberkati engkau. Dan peringatan kenapa? Saudara-saudara, ini penting karena ini menyenangkan hati Tuhan. Ini iman, betul tak? Biasanya orang yang negatif itu ada iman tak? Cenderung dia tidak ada iman. Biasanya tidak ada iman. Itu sebabnya dia negatif, betul tak?
Tapi orang positif itu karena dia percaya bahwa Tuhan baik. Ya. Dan dia mulai memuji, menyembah Tuhan. Sekali lagi, belajar untuk menjadi orang yang lembut hati di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bagian berikut C, pujian penyembahan yang menyukakan hati Allah adalah pujian penyembahan dengan sikap tubuh yang benar. Nah ini, saudara, kita seringkali merasa bahwa itu hanya sekedar ekspresi, tapi sebenarnya sikap tubuh kita itu juga menentukan. Sikap tubuh yang pertama, saudara, adalah mengangkat tangan. Kalau saudara perhatikan dalam kita baca dalam Keluaran 17 ayat 11, Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saya waktu tadi meneliti kata mengangkat, ya, kata mengangkat, saudara-saudara, berasal dari kata Ibrani roh. Roh itu mempunyai pengertian meninggikan. Yang saya juga kaget adalah kata itu juga berarti memuji. Jadi pujian itu bukan saja kata-kata, tapi angkat tangan itu juga memuji, juga mengagungkan, juga mempersembahkan. Jadi sikap tubuh yang benar, saudara. Jangan tunggu worship leader dalam hari, saudara, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Waktu saudara nyanyi, saudara angkat tangan saja. Karena saudara ingin memuji Tuhan, saudara ingin mengagungkan Tuhan, saudara ingin mempersembahkan pujian itu kepada Tuhan. Saudara mengangkat tangan. Paulus seperti dia tahu, dia katakan mengangkat tangan yang kudus. Ya. Setiap laki-laki. Ya. Tapi di sini dengan jelas, bahkan kalau kita baca kisah ini, waktu Musa mengangkat tangan, kuatlah Israel. Jadi menang kalah itu ditentukan oleh mengangkat tangan. Artinya dalam hidup kita, kalau ingin terus mengalami kemenangan, belajar untuk menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Ya. Tidak perlu diperintah dimanapun kita berada. Saya baru diberkati dengan seorang pendeta yang berkata, mengangkat tangan itu adalah satu gambaran yang spesial. Ya, kalau saudara punya anak yang baru 1 tahun, 2 tahun mungkin, dia baru belajar jalan. Ya. Biasanya dia akan datang kepada saudara, betul tak? Dia dekat saudara, dia angkat tangan. Itu gambaran dari kekasih Tuhan. Betul? Gambaran dari penyerahan. Ada hamba Tuhan yang suka berkata, apabila sudah mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu benar. Karena mengangkat tangan itu bukan sekedar gerakan, tapi adalah mempersembahkan, memuji, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Sikap tubuh yang berikut, saudara, adalah tersungkur. Wahyu 5 ayat 14. Di situ dikatakan, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bahasa asli Yunani yang dipakai adalah kata pipto. Pipto itu bukan sekedar jatuh tersungkur. Pipto itu adalah terperosok ke dalam. Jadi kita jatuh terperosok dalam pengertian ke dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Ya. Biasanya kita jatuh. Saya mengalami dalam hidup saya, pelayanan saya, dalam penyembahan pribadi saya sampai tergurah dalam pengertian tersungkur di hadapan Tuhan. Karena menyadari bahwa Tuhan terlalu baik. Tuhan luar biasa baik. Ini yang akan terjadi di surga. Dan saya dan saudara sebagai umat
sebagai orang percaya akan pergi ke surga. Ini bayangkan, ini 24 tua saja mereka merasa tidak layak dan mereka jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Saya percaya ini ekspresi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyukakan hati Tuhan. Saya dan saudara, Tuhan mau untuk kita jatuh tersungkur di bawah kaki. Kemudian kata yang berikut, sikap tubuh yang berikut adalah menari-nari. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat 20 di situ dikatakan, lalu Miriam nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil panah di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Nah, kata menari-nari itu berasal dari kata Ibrani syakab. Saya agak aneh di sini dikatakan kata syakab itu saudara-saudara adalah bersendahura. Ya, adalah tertawakan. Ya, jadi sukacita yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara sebagai orang percaya. Ada waktunya kita menari-nari. Sudah pasti bahwa orang yang menari itu bersukacita, betul tak? Belum tentu orang yang menari itu mata melotot, betul kan? Kecuali tarian apa tuh, reok di Bali, ya, atau mungkin apa yang sudah ada kuasa kegelapan. Tapi kalau kuasa Tuhan, saudara akan menari dengan sukacita. Amin. Saudara akan bebas untuk menari. Jadi Tuhan senang kita menari-nari di hadapan Tuhan, bersukacita. Ya. Kenapa dong menjadi luar biasa seperti apa yang kita belajar kemarin? Karena ada orang yang menari-nari di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Mikal menghina dia kan. Ini seperti raja yang tidak ada wibawa. Karena kalau arti dari menari ini adalah bersendahura, bercanda, ya, dan kau melakukannya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Jadi dalam ibadah-ibadah kita, tarian itu sesuatu yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih jadi dosen di Ambon, di sekolah teologi di Ambon, itu ada satu waktu di mana sebelum kerusuhan pecah di Ambon, itu Tuhan melalui kami, ya, dan lulus kerja dari jam 12 siang itu sampai malam. Dan chapel di sekolah teologi itu, bangku-bangku sudah itu anak-anak mahasiswa menari-nari. Mereka tutup mata yang luar biasa, mereka tidak menyentuh bangku-bangku, mereka menari dengan bebas. Ya, lawatan Tuhan luar biasa. Saya percaya di surga akan ada sukacita yang luar biasa. Amin. Dan salah satu ekspresi kita di hadapan Tuhan adalah kita menari bagi Tuhan. Mari kita belajar untuk membuka diri kita. Yang D, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan yang menyukakan hati Bapa adalah pujian penyembahan dengan kata-kata pengagungan akan Allah. Ini penting, saudara. Ya, Tuhan tidak ingin saya dan saudara menjadi orang Kristen yang pendiam, ya, tapi Dia mau kita berkata-kata. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22, 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22, di situ dikatakan, setelah Ia berunding dengan rakyat, Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah dan nyanyi syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan pengadangan terhadap Bani Amun dan Moab dan orang-orang dari keturunan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Di sini dengan jelas dikatakan sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Penyembah
penyembahan, saudara, bukan saja ekspresi tubuh yang tadi kita bicara, ya, tetapi juga Tuhan mau supaya kita berkata-kata. Yang tadi saya sudah sedikit singgung, ya, kita memperkatakan kebaikan Tuhan, pengagungan Tuhan akan semua kebaikan, ya, karena Tuhan baik. Saya sudah bersaksi kepada saudara, saya mengambil keputusan untuk pagi dengan keluarga pujian dan membaca pujian. Malam saya sendiri 1 jam. Malam saya seringkali tidak berdoa. Yang saya lakukan hanya menyembah dan mulai berkata-kata, memperkatakan tentang kebaikan Tuhan, memperkatakan betapa baiknya Tuhan. Dan seringkali sudah saya begitu merasakan hadirat Tuhan turun waktu saya mulai memperkatakan kebaikan Tuhan. Ya. Tuhan menandai penyembahan dari kita, tapi tujuannya bukan untuk kepentingan Tuhan, itu untuk kepentingan kita. Waktu kita menyembah Tuhan, kita berkata-kata, kita bermaksud, kita berkata, Tuhan Engkau sangat baik, terlalu baik, Kau luar biasa baik bagi saya. Saya percaya sesuatu akan terjadi. Tahukah saudara bahwa prinsip memperkatakan itu bukan saja prinsip dunia. Itu nabi dunia menggunakan itu. Saya pernah baca satu kisah yang bukan kisah rohani. Dikatakan bahwa ada seorang bapak dengan anaknya di Jakarta, kejadian nyata. Waktu mereka dengan motor sedang berjalan, ya, hujan turun begitu deras. Dan kemudian mereka berteduh di bawah jalan tol, ya, apakah seperti jembatan naik dari jalan tol. Mereka ada di bawah situ. Dan waktu mereka sedang berteduh, ada satu mobil yang datang lewat dan tidak pelan, airnya ya terpancar dan mereka basah semua. Wah, anaknya marah, dia mulai mau mati. Dan bapaknya bilang, "Nak, jangan." Dan bapaknya mengajarkan satu hikmah yang kalau kita renungkan itu penting. Dia bilang begini, "Nah, jangan engkau memaki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tahukah engkau bahwa bumi ini bulat? Apa yang engkau ungkapkan itu akan keluar, tetapi dia akan kembali kepada engkau." Jadi kalau kita kembali kepada prinsip yang kita sedang belajar, kenapa kita harus bermaksud? Kenapa kita harus berkata Tuhan engkau baik? Kenapa kita harus berkata Tuhan engkau lah kesembuhan? Ya. Karena memang dia seperti itu. Amin. Tapi kemudian dia akan membuat apa yang kita katakan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan engkau Allah yang memberkati, engkau Allah yang luar biasa, engkau Allah yang memberkati aku berlimpah-limpah, saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena sebenarnya saudara-saudara, yang sangat direspon oleh Allah itu adalah ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu dikeluarkan dengan kata-kata yang memuji Tuhan. Sebenarnya ada seorang hamba Tuhan berkata begini, sebenarnya ada banyak doa kita sudah mau digenapi, tapi kita masih terus seperti ragu, sehingga kita berdoa seperti Yesus berkata, kita berdoa bertele-tele. Repotnya doa pagi kita seperti seorang yang datang memberikan daftar belanja, daftar kebutuhan. Tuhan, hari ini saya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Saya mau tanya, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu sudah perlu uang enggak? Dia tahu. Dia tahu sudah perlu promosi enggak? Dia tahu. Dia tahu sudah perlu kesehatannya.
kita memuji Dia. Amin. Amin. Karena kata-kata itu berkuasa. Ada otoritas, ada firman Tuhan dalam mulut kita. Saya beberapa hari dengan Pak Kiri cerita soal dulu waktu menjadi anggota dewan, ada dengan beberapa jemaat. Ya Pak Kiri ya, dengan beberapa jemaat. Tiap hari Sabtu ya, atau hari apa? Hari Sabtu kumpul di rumah Pak Kiri dan meminta kepada Tuhan, memperkatakan dengan iman bahwa Bank BRI akan ada di sebelah situ, sebelah rumah dan Pak Kiri. Diperkatakan terus. Berapa lama? 1 tahun lebih. Tuhan kami memperkatakan iman. Amin. Memperkatakan dengan iman. Saya tidak tulis di sini, tapi saudara belajar daripada Elia. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kita akan hidup kembali seperti, atau kita akan menjalani hidup ini yang benar itu seperti zaman Elia. Yang kita lakukan adalah perkataan-perkataan profetik dengan perkataan-perkataan iman profetik. Kita memperkatakan, ya. Perhatikan waktu Elia setelah bertanding dengan nabi-nabi Baal dan Allah menurunkan api dari langit. Dikatakan bahwa Elia naik ke gunung dan dia berlutut. Ya, para penafsir setuju bahwa itu bicara tentang penyembahan dan doa. Dia menangis, ya, dia berlutut di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa kemudian dia mengangkat muka. Bayangkan 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan di Israel. Waktu dia mengangkat muka, berapa kali sudah tidak lihat apa-apa. Dan saya sedikit aneh karena, dan saya baca, dikatakan bahwa Elia melihat ke laut. Kenapa dia lihat ke laut? Karena di laut saja yang ada air. Dia sedang melihat dengan iman. Setelah dia lihat ke laut, dia menyembah Tuhan. Yang berikut adalah dia hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Baru melihat awan sebesar. Tapi Alkitab mengatakan dia memerintahkan, ya, hujan untuk pergi memberitahukan kepada Allah supaya pulang. Karena Tuhan segera akan menurunkan hujan di Israel. Itu perkataan profetik. Ya. Jadi saudara harus memperkatakan. Amin. Tiap pagi saudara harus memperkatakan dengan iman. Kalau saya ingin diberkati, perkatakan iman. Aku pasti hari ini diberkati. Aku pasti hari ini doaku dijawab. Aku pasti percaya pagi ini janji-janji Tuhan digenapi. Jadi saudara sambil menyembah, mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, ya, pagi hari berkatakan itu. Saudara tidak tahu datang dari mana, tapi Tuhan punya segala sumber untuk memberkati engkau. Ada ungkapan yang baik mengatakan sekalipun ini tutup 1000 jalan, tapi kalau Tuhan buka satu jalan itu jalan berkat. Jadi mulai memperkatakan. Ya. Kalau saudara lakukan ini, mengangkat tangan, menyanyi, menyembah, bermazmur, memperkatakan kata-kata profetik, 1 jam itu tidak rasa. Kenapa doa menjadi berat? Karena itu kita datang kepada Tuhan itu hanya daftar kebutuhan kita, ya. Dan seolah-olah Tuhan tidak tahu, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah kita seperti tiap hari harus paksa Tuhan. Tuhan tahu. Tugas kita adalah memuji dan menyembah. Kalau saudara memuji menyembahnya seperti tadi kita membaca tentang Yosafat dan orang Israel, yang awalnya Tuhan menyuruh mereka, ya Tuhan menyuruh mereka untuk pergi, masih pergi berperang, tapi waktu mereka membentuk barisan pujian, mereka tidak perlu berperang. Dan mereka lakukan cuma menjarah, mengambil barang-barang jahat. Artinya kalau saudara memuji menyembah Tuhan, berkat bagi Tuhan itu sepele. Amin. Amin.
baik. Dia sangat baik. Karena itu mari kita belajar untuk memuji dan menyembah Dia, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hatinya. Amin. Apa kebutuhan saudara? Apa pergumulan saudara? Apa tantangan saudara? Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, maksudkan Dia. Bagaimana Dia mulai akan mengubah banyak hal dalam hidupmu, situasi, kondisi, hal-hal yang baik. Dia akan mulai mengubah situasi anak-anakmu. Dia akan mengubah keluarga jadi keluarga yang luar biasa. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Dia ingin jadikan kau menjadi kesaksian, supaya semua orang ibu melihat, wah, orang ini cinta Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Orang ini cinta Tuhan dan Tuhan mengangkat dia. Orang ini cinta Tuhan dan Tuhan mengubahkan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tahukah saudara bahwa kalau satu kota bertobat, itu bukan saja masyarakat yang berubah. Saudara bisa cari di YouTube, ya. Memang ini video lama. Dulu ada video yang disebut video transformasi kota. Mungkin sudah pernah nonton. Itu terjadi di Almalonga, Guatemala. Kota Almalonga adalah kota yang penuh dengan kejahatan, kemabukkan. Saudara nonton, dia akan tunjukkan bahwa kota itu penuh dengan kejahatan. Sampai penjara di kota Almalonga itu tidak mampu menampung para penjara di kota itu. Kemudian 8 orang, satu pendeta mengambil keputusan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan Almalonga dilawan oleh Tuhan. Saudara kalau nonton video itu sudah kaget karena kejahatan di kota itu menjadi nol. Penjara ditutup. Dulu penjara tidak mampu, kemudian penjara ditutup. Ya, kota itu menjadi kota yang memuji dan menyembah Tuhan. Polisi-polisi tidak ada lagi pekerjaan, mereka membentuk vokal group. Iya, karena kekuatan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Jalan di kota itu ditutup untuk kebangunan rohani. Mobil-mobil mereka berikan nama dengan pujian kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang luar biasa, alam sebelumnya adalah alam yang tandus. Tuhan berkati Almalonga, pertanian yang menjadi subur. Bahkan mereka akhirnya ekspor sayur-sayuran dari Almalonga pergi kirim ke Amerika, ekspor. Ditunjukkan hotel, saudara. Hotel di Almalonga itu sebesar tangan bulat. Ya, saudara lihat kan? Hotel Indonesia tidak ada yang sebesar tangan saya. Tapi Almalonga itu sebesar tangan bulat, saudara. Kan Tuhan memberkati. Ya, saya percaya bahwa Yesus waktu dia berkata, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik jiwa. Saya percaya tidak sadar berhenti di situ. Kalau Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik berkat. Kalau Tuhan ditinggikan, berkat yang akan kejar kita, kita tidak kejar berkat. Karena kalau Tuhan ditinggikan, Dia akan mencurahkan seluruh anugerah-Nya bagi kita. Amin. Dan terakhir, saudara, Wahyu 4 ayat 10. Wahyu 4 ayat 10. Wahyu 4 ayat 10. Yang terakhir ini pujian penyembahan dengan kesadaran ketidaklayakan kita dan kelayakan Bapa untuk disembah. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka meletakkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, kita sampai di sini saja. Saya ingin kita lihat kata melemparkan. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata balo. Balo itu mempunyai pengertian mencampakkan, mengamburkan. Karena mereka merasa tidak layak.
Ini penting, saudara. Ingat bahwa tujuan utama kehidupan kita adalah surga. Dan di surga itu pekerjaan kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dalam debat-debat yang saya seringkali ikuti di YouTube, mereka suka bilang, surga orang Kristen itu cuma menyanyi-menyanyi. Nah enak. Saudara belum merasa menyanyi di dalam roh, menyembah dalam roh. Ya. Kalau saudara akan lihat, itu baru ujung dari hadirat Tuhan. Tadi saya cerita di Ambon, kami pernah satu malam hampir sampai pagi, tidak ada yang mau pulang. Hadirat Tuhan begitu indah. Kami tidak merasa, kami tidak mau tidur, hanya mau menyembah Tuhan. Sampai sekolah kami akhirnya tidak belajar, saudara, karena hadirat Tuhan bertambah kemana-mana. Di chapel terjadi, ya sampai di asrama anak-anak tidak tidur sepanjang malam, mahasiswa. Ya, dapur menjadi sepi. Waktu kami cari Tuhan, semua mahasiswa berpuasa cari Tuhan. Waktu kami mengajar di kelas, baru mengangkat satu lagi. Hadirat Tuhan sudah turun, kami tidak bisa mengajar lagi. Mereka sudah menyembah, mereka sudah berdiri menari di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan begitu Tuhan. Saya akan mengatakan betapa indahnya nanti di surga. Mari kita belajar untuk menikmati hadirat Tuhan di bumi ini. Amin. Ya, karena menikmati surga itu bukan nanti, sebenarnya sudah. Karena kerajaan Allah itu bukan tempat. Kerajaan Allah itu kehadiran Tuhan. Tuhan ada di mana, di situ kerajaan Allah itu. Nah, kalau Tuhan hadir, saya mau mengatakan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Perhatikan waktu Yesus ada di bumi. Dia ketemu dengan orang buta, dia cerita. Ketemu dengan orang kusta, dia tanyakan. Ketemu dengan orang mati, dia bangkitkan. Ketemu dengan mereka yang kelaparan, dia melibatkan datang berkat. Itu baru dia menjadi manusia dan ada di bumi. Apalagi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ini dalam penyembahan, saya percaya bukan nanti engkau nikmati, engkau boleh nikmati kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat. Dan nanti waktu kita kembali ke surga, kita ada di hadapan Bapa. Kita ada paling depan. Kita orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan. Kita orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mari belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, saya lupa apa saya kemarin saya bicara tadi. Tapi tahu saudara dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata, bukan orang yang musuh-musuh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang akan berkata, Tuhan bukankah mereka bersumpah, Tuhan bukankah aku telah berbuat melakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata, dengarlah, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal itu berasal dari kata Yunani ginos. Ginos itu keintiman, permisi. Ginos itu hubungan intim suami istri, kedekatan, keintiman, kedekatan, keintiman. Yesus akan datang dia tidak sekedar datang untuk orang Kristen, karena dia mau bawa kita ke surga. Di surga hanya memuji